gua akan lihat motornya juga, akan lihat Vespanya juga. Maksudnya lihat kondisi Vespanya ini kilometernya udah tinggi atau belum. Selain mesin lebih dingin, penguapan juga lebih kejaga. Ya? Vespa soalnya nggak ada radiatornya. Iya sih, benar. Nah, jangan lupa Om Fidra, kalau habis dari oli ini, ganti ke sini, misalkan dari 540, ganti ke 1040. Biasanya sih, kalau dibilang bisa sih bisa, cuman bagusnya sih jangan ya. Karena kan kayak 540, 1040, API SMMA-nya juga belum tentu sama, jasonya belum tentu sama. Jadi kalau kualitas olinya belum tentu sama. Halo teman-teman, selamat datang di Motrativo Channel. Saat ini saya lagi mau menuju ke bengkel Motrativo untuk ketemu Om David nih. Nah, karena ada beberapa komen dari teman-teman yang menanyakan oli yang kayak gimana sih yang bagus buat Vespa Matic. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol tuh sama Om David. Kita tanya juga, saya juga akan menanyakan ke Om David oli yang bagus nih buat Vespa Matic-nya teman-teman juga, buat saya juga gitu. Apa sih yang kayak gimana sih gitu. Oke? Simak terus ya. Thank you. Wah, lucu juga tuh motor pakai tudung begitu. Jadi kalau hujan nggak kena hujan. Cuman nggak tahu deh dipakainya gimana ya, itu angin dari angin apa, kena angin nih apa sih motornya tetap bisa stabil. Oke, nah sudah nyampe. Kosong, lagi kosong. Om David, kalau oli yang bagus buat si Vespa apa Om David? Kebetulan gue pakai dua oli nih Om Fidra nih. Nih gue ambil contohnya ya. Iya. Gue pakai di sini ada Eni. Eni itu biasanya orang kenal tuh Egypt. Ya, itu merek Egypt sebenarnya ya. Betul. Sekarang dia jadi botolnya tuh udah kayak gini. Ini tuh Egypt. Oke. Gue pakai ini karena kebetulan yang 540 gue pakai Egypt. 5W40. Nah, terus ada satu lagi tuh Valvoline. Oke. Ini gue pakai yang 1040. Jadi ada dua pilihan. Itu sebenarnya kalau kayak oli gitu kan sebenarnya banyak nih merek nih Om ya. Merek tuh banyak. Itu tuh bedanya di apa sih? Misalnya nih, gue pakai bisa nggak sih sebenarnya kayak gue pakai punya motor Jepangan gitu? Bisa aja. Cuman kan kualitas oli kan beda-beda juga. Oke. Nah, kayak misalkan kita lihat ini pertama ini ya. Ini kita mulai dari Egypt ya, Om. Iya. 540. Di sini ada tulisannya sintetik teknologi ya. Oke. Terus kita cari juga ada yang namanya Jaso MA, MA2, API SL gitu ya. Jaso itu apa Om? Kalau Jaso itu sebenarnya standar internasional, cuman dia itu kayak dari standarnya Jepang gitu Om. Jadi Jaso itu standar nasionalnya Jepang berarti ya? Tapi dipakai di internasional. Oke. Nah, kalau ada satu lagi API ini, dia punyanya Amerika. Jadi ada dua, ya mungkin ini SNI atau apa gitu loh, mirip-mirip gitulah. Nah, kalau untuk ini Jaso MA MA2 ini standarnya Jepang. Ini yang nentuin untuk misalkan peruntukannya untuk Matic atau untuk kopling. Untuk kopling biasa. Ya. Kalau yang API ini di sini kan juga ada nih di Valvoline nih. Iya kan? Iya. Nah, ini kan Valvoline kebetulan punyanya Amerika juga. Nah, dia ada API-nya. Nah, ini kalau S itu buat kendaraan bensin. S itu? Kalau yang C itu buat diesel atau solar. Yang diesel apa Om? C. Nah, nentuinnya gampang aja Om. Kalau di sini S, berarti itu bensin. Nah, kalau di sini M,
semakin tinggi dia hurufnya, berarti kualitas olinya semakin bagus. Oh, oke. Jadi misalkan ini SZ, ini kan SM, ada SZ gitu, Z paling mentok, ya udah pasti lebih bagus yang SZ. Oh, oke. Nah, sebenarnya Om, kalau misalnya ini kan beda nih. Ya. SL, SM. Oh, oke. Iya kan? Iya. Nah, sebenarnya Om, kalau misalnya untuk si Vespa nih, terutama untuk Vespa ya, yang bagus tuh olinya yang kayak gimana sih Om? Kenapa? Maksudnya gini, kapan kita pakai untuk yang 5W, kapan kita pakai yang 10W kayak tuh, gitu Om? Penting tuh Om Fidra. Jadi emang oli itu kadang kita harus berganti ya. Kalau menurut saya nggak selalu kita harus pakai ini terus. Maksudnya? Jadi saya itu kenapa di sini ada dua, ada yang 540, ada yang 1040. Itu pertama kan selain kita tanya customer ya. Oke. Customer kita tanya, lu mau pakai yang mana Om Fidra? Gue bilang gitu kan. Lu biasa udah pakai Valvoline ya, lu maunya Valvoline. Udah biasa pakai Egypt ya, maunya Egypt gitu kan. Tapi kalau misalkan terserah Om David, gue yang harus milih gitu. Gue akan lihat motornya juga, akan lihat Vespanya juga. Maksudnya lihat kondisi Vespanya ini kilometernya udah tinggi atau belum. Jadi kilometer kan maksudnya gue bisa antisipasi. Oh ternyata mesinnya udah dipakai 50.000 kilo atau di bawah itu. Biasa kalau yang baru-baru gue pakein yang 540. Yang baru-baru karena putaran mesinnya kan juga masih bagus, apa segala macam. Tapi setelah dia kilometernya udah mulai tinggi, gue pakai 1040 karena dia lebih kental terus lebih dingin. Jadi engine lebih terawat juga. Nah, maksudnya soalnya gini, contoh nih kayak punya gua nih, kan kilometer gua udah tinggi tuh, udah di atas 50.000. Tapi kan gua sempat ganti blok tuh, ganti si blok mesinnya. Bore up ya? Ganti bore up. Nah itu gimana Om? Kalau gua milihnya yang mana? Pakai 540 apa 1040? Jatuhnya kan ganti mesin, pakai yang ini juga nggak apa-apa. Langsung pakai ini juga nggak apa-apa. Ya sebenarnya sih nggak ada perbedaan, cuman lebih ke ketahanan sama nguapnya ya, kebanyakan nguapnya kalau juga ya. Penguapan kan lebih bagus ini karena dia lebih kental, lebih kuat cuaca panas ya. Kalau ini lebih enak juga, cuman kan nguapnya lebih cepat. Tapi kalau kondisi yang lu bilang blok baru apa segala macam kan masih semuanya masih bagus. Jadi gesekan apa segala macam belum terlalu banyak lah. Cuman kalau misalkan gesekannya udah berlebih apa, lebih baik pakai yang kental. Selain mesin lebih dingin, penguapan juga lebih kejaga. Ya? Vespa soalnya nggak ada radiatornya. Iya sih, benar. Nah, jangan lupa Om Fidra, kalau habis dari oli ini, ganti ke sini, misalkan dari 540, ganti ke 1040. Lebih bagusnya itu ganti filter olinya juga. Jadi sekalian pergantian filter oli. Semuanya. Nah Om, satu lagi Om mau tanya Om, kalau misalnya nih gua setiap ganti oli ganti merek juga, walaupun misalnya sama nih pakai 1040, tapi mereknya beda, itu ngaruh nggak sih Om? Biasanya sih kalau dibilang bisa sih bisa, cuman bagusnya sih jangan ya, karena kan kayak 540, 1040, API SMMA-nya juga belum tentu sama, jasonya belum tentu sama. Jadi kalau misalnya kualitas olinya belum tentu sama. Nah kalau misalnya kayak gitu, misalnya sering ganti oli gitu, merek oli gitu, mendingan sekalian ganti si filter olinya juga kali ya? Iya, cuman sih kalau misalkan bagusnya sih oli jangan sering ganti-ganti ya? Kerutinitasannya ya itu jadi mau pakai ini seterusnya juga nggak apa-apa, asal ya nggak pernah telat ganti oli. 2 bulan, 3 bulan selalu ganti, pakai yang 540 mulu. Saya nggak pernah pakai yang 1040. Ya kalau dia rajin ganti oli rutin mungkin nggak ada masalah. Atau nggak sebaliknya, saya nggak pernah pakai 540 ya mungkin juga nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan olinya yang gonta-ganti, kayaknya jangan ya. Iya, karena kan kekentalannya, habis itu bahannya juga beda sih ya. Beda pasti, iya. Ya kayak mesin lah, kita bolak-balik ganti premium, Pertamax,
Pertamax Plus nggak enak juga pasti. Iya. Oke deh. Thank you loh Om David. Thank you Om Fidra. Thank you ya. Nah, itu tadi tuh teman-teman penjelasan dari Om David. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman dalam memilih jenis si olinya, dalam memilih-milih oli. Oke, segitu dulu teman-teman konten kita kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Oke, ciao.